Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, hari ini kita mau bahas tentang rangkuman PKN yang juga merupakan kisi-kisi untuk PAT minggu depan. Nah, seperti PowerPoint yang sudah kalian dapatkan, pembahasan pertama kita adalah tentang penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Apa sih yang menyebabkan Indonesia itu beragam? Di antaranya adalah kondisi geografis, iklim dan bentang alam, serta pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Selain yang kalian tahu, kondisi geografis Indonesia itu kan tiap wilayah itu berbeda-beda. Ada yang lembah, gunung, ataupun dataran rendah, dataran tinggi. Itu pun menjadikan penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6 saat ini. 6. Di antaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, kalian semua hafal nggak nama-nama tempat ibadah serta nama kitab suci dari ke-6 agama ini? Kalau Islam sudah tentu masjid, tempat ibadahnya, kitabnya Al-Quran. Kalau Kristen, gereja, kitabnya Alkitab. Terus Katolik sama gereja juga. Cuma gereja Katolik dengan gereja Kristen biasa itu berbeda. Lalu mereka sebenarnya juga sama, kitabnya disebutnya Alkitab. Sedangkan Hindu, rumah ibadahnya adalah pura dan kitab sucinya adalah Weda. Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara dan nama kitabnya adalah Tripitaka. Sedangkan Konghucu, mereka beribadah di kelenteng. Dan kitab suci mereka adalah Sihucing. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa nama dan asal rumah adat di Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau nama rumah adat dari Sumatera Barat yang terkenal banget sama rendangnya, rumah adatnya disebut rumah gadang. Sedangkan kalau di Papua itu rumahnya unik banget, namanya Honai. Sedangkan di Jawa Tengah rumah adatnya dinamakan Joglo. Siapa yang udah pernah ke rumah Joglo? Udah dong, Taman Mini. Oke, next. Sikap melestarikan pakaian adat suatu daerah. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dengan memakainya saat perayaan budaya, menyimpannya dengan rapi, memberikan ke museum sebagai koleksi. Berikutnya, sikap yang perlu dilakukan agar perbedaan suku tidak memecah persatuan bangsa Indonesia antara lain toleransi. Toleransi itu penting loh, toleransi dalam beragama, toleransi dalam berkehidupan masyarakat. Terus musyawarah ketika mendapatkan suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut harus dengan cara musyawarah. Dan yang ketiga adalah gotong royong, saling kerjasama. Apalagi saat ini kita di seluruh dunia ini sedang menghadapi yang namanya wabah corona. Kita harus bergotong royong. Gimana cara gotong royongnya? Misalkan di sekitar kalian ada orang yang kurang mampu, lalu kalian dan terdampak dari COVID-19 ini, kalian beserta keluarga kalian membantunya, misalkan memberikan sembako atau sekedar memberikan makanan yang telah kalian buat. Terus misalkan ada yang kena COVID-19 atau mungkin dia sedang isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri, kita mendukungnya dengan cara supaya mereka tidak keluar rumah, kita membantunya menyiapkan sembako, ditaruh di depan rumahnya atau makanan. Jadi kita harus saling bergotong royong. Yang berikutnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
di Indonesia itu banyak banget bahasa daerahnya. Bahasa Padang, Jawa, Sunda, banyak banget ya. Nah, bahasa Indonesia harus digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Alasan utama kepunahan bahasa daerah adalah karena tidak ada orang yang menggunakan. Jadi kalau bahasa Indonesia kan harus digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, tapi jangan melupakan juga bahasa daerahnya, tetap digunakan untuk sesama orang daerahnya misalnya. Terus aspek sosial budaya menjelaskan bahwa Indonesia terdiri atas suku yang berbeda. Kalau sukunya aja berbeda pasti mempunyai banyak sekali bahasa daerah yang harus dilestarikan. Tetapi tetap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, terus kalian tahu nggak sih hak kita terhadap lingkungan? Hak kita terhadap lingkungan diantaranya adalah menikmati lingkungan segar, memperoleh air sehat dan bersih, memperoleh bahan makanan dari tumbuhan dan hewan, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan tempat tinggal, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Bagaimana kita bebas dari pencemaran lingkungan? Bagaimana kita mendapatkan hak-hak ini? Tentunya kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu, yaitu dengan memelihara kebersihan lingkungan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya dalam penggunaan air, mematikan air setelah dipakai, menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman, menghemat penggunaan air, menggunakan air seperlunya saja. Lalu bagaimana cara kita untuk memelihara untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan? Berarti kita menggunakan apa saja yang ramah lingkungan juga, sehingga kita misalkan gini, kan kita nggak boleh nih mengeksploitasi alam secara berlebihan. Berarti kayak misalkan minyak bumi, batu bara itu nggak boleh digunakan secara berlebihan. Jadi misalkan kalian mau ke Indomaret atau Alfamaret, nggak perlu tuh naik mobil atau naik motor, jalan kaki aja lebih sehat. Jadi kalian juga menghemat bahan bakar sehingga kalian tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Itu contoh kecil aja. Sampai sini Miss Mega akhiri ya. Dibaca-baca bukunya di rumah, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di sekolah, semoga kita bisa cepat segera ke sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.